Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu, sagung dumadi. Alhamdulillah sahabat tadi, semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya. Semuanya amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kembali lagi dalam acara obrah, yaitu obrolan sejarah. Obrolan sejarah kali ini sedikit yuk mari kita kupas, kita bahas semua, kita diskusi di channel official ini bahwa ada satu pertanyaan, mengapa di Jawa Barat tidak banyak ataupun tidak terdapat banyak candi seperti di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan lainnya. Itu menjadi sebuah pertanyaan, sahabat. Mengapa gitu kan? Nah, mungkin di beberapa video yang lain juga sudah dijelaskan. Ini sedikit kita berkomunikasi ataupun diskusi ya. Di Jawa Barat, mengapa tidak ada bangunan candi seperti di daerah Jawa-Jawa yang lainnya? Walaupun peninggalan candi itu ada di beberapa tempat, namun tidak seperti seutuh ataupun bangunan seutuh di daerah Jawa ya. Salah satunya mungkin di Jawa Barat itu yang direkonstruksi ulang bentuknya ini, yaitu ada Candi Cangkuang ya. Candi Cangkuang itu juga hanya berbentuk arca, terus direkonstruksi, jadi terbuatlah seperti candi yang sekarang ini. Ada lagi di daerah Ciamis juga diketemukan, ini hanya sisa peninggalan ya, seperti halnya arca-arca ataupun yoni gitu, yaitu yang dibilang adalah Candi Ronggeng. Nah, Candi Ronggeng. Lalu ada lagi, tapi di sisi Jawa Barat lah, daerah Jawa Barat, yaitu Karawang, ada yaitu komplek Candi Batu Jaya ya. Di sana ada Candi Jiwa dan lain-lainnya. Namun secara sejarah kita tak ketahui bahwa di Jawa Barat ini ada kerajaan besar ya, yaitu dua kerajaan pada awalnya, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh di sini. Lalu yang setelahnya bersatu, maka dijadikannya adalah kerajaan Pajajaran. Secara bahasa dan secara ini real, seharusnya ada peninggalan yang memang benar-benar berbentuk candi ataupun mungkin tempat ibadah. Padahal kalau kita merunut ke masa itu pada zaman kerajaan Sunda, kerajaan Galuh itu menganut daripada, kalau secara ini adalah Hindu-Buddha. Namun pada dasarnya apa perbedaan dengan Jawa yang lain sehingga tidak begitu banyak candi-candi seperti yang di sana? Secara umum di daerah, khusus daerah Jawa Barat, Hindu-Buddha memang pada waktu itu ada, namun tidak menyebar seperti halnya pemahaman ataupun yang dipakai di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ke arah Jawa sana gitu kan. Sehingga masyarakat kebanyakan itu di Sunda, di Galuh mempercayai yang dikatakan itu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Taya gitu kan. Yang kembali ke dalam kepercayaan itu, bahwa mereka mengakui bahwa ada Tuhan yang satu, yang esa gitu kan, yang melebihi daripada segalanya. Jadi di samping kita melihat itu, penduduk ataupun masyarakat Sunda itu memang pada waktu itu kan senang bercocok tanam dan membuka lahan, sehingga mereka berpindah-pindah. Jadi secara tidak langsung untuk mengurus bangunan peribadatan itu sangat minim pada saat itu untuk mengurusnya, karena mereka harus berpindah-pindah.
Di samping itu ada juga yang tadi saya katakan bahwa kepercayaan mereka itu hanya satu, yang katakan Sang Hyang Tunggal itu, bahwa alam semua ada yang mengatur, bahkan diri mereka. Itu salah satu mungkin alasan kenapa bangunan peribadatan ataupun candi yang ada di Jawa Barat tidak sebanyak candi yang ada di Jawa Tengah dan lain-lain daerah Jawa sananya. Karena di samping kerajaan pun bahwa Sunda dan jadi Indonesia ya, Nusantara lah kita bahas, Nusantara khususnya di daerah Jawa Barat itu mempunyai 3 politik gitu kan, tripolitik gitu kan, 3 politik dalam bernegara gitu. Apa itu? Nah, ada sang pemilik. Satu adalah sang pemilik, kedua pelaksana, ketiga penjaga gitu kan. Nah, ketiga ini mereka mempunyai lingkup ataupun tempat kelompok yang mempunyai bidangnya mereka sendiri-sendiri, seperti halnya pemilik. Pemilik itu salah satunya adalah yaitu yang memiliki adalah raja. Nah, pelaksana itu siapa? Pelaksana itu seperti anak raja ataupun raja-raja yang ditugaskan untuk mengelola. Lalu selanjutnya itu siapa? Penata dan penjaga. Nah, penjaganya ini adalah masyarakat itu sendiri gitu kan. Nah, tarapan ketiga politik negara ini mereka jalankan, sehingga ada yang dikatakan kampung itu kelompok-kelompok adat atau disebut kampung adat. Ada juga yang disebutkan kelompok nagara ataupun kampung nagara. Kampung nagara berarti di lingkungan kerajaan negara-negara ini gitu kan. Nah, lalu kampung adat. Kampung adat itu siapa saja isinya? Dia adalah tokoh-tokoh wilayah, tokoh-tokoh yang dulu membuka babat daripada kerajaan ataupun tanah itu gitu kan, sehingga di kampung adat ini menjadi sebuah hal yang sakral ya, kampung adat ini gitu kan. Nah, ada yang dikatakan ada lagi yaitu kabuyutan. Nah, kabuyutan ini gitu kan, ini yang salah satunya para tokoh yang menjaga, selain daripada tadi masyarakat untuk menjaga dan mengelola ini lingkungan kerajaan untuk halnya yang ini ada yang katakan kabuyutan. Kabuyutan ini adalah tokoh-tokoh keagamaan, sehingga di kabuyutan ini terdapatnya makam-makam daripada siapa, yaitu makam-makam para pendiri di situ gitu kan, ibarat kata leluhur lah kabuyutan ini gitu kan, tapi sangat sakral, sangat sakral sekali gitu kan posisinya. Nah, mungkin salah satu daripada alasan mengapa tidak ada ataupun tidak banyak candi gitu kan, satu tadi dari kepercayaan. Di Jawa Barat kepercayaan itu Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Taya gitu kan, walaupun corak memang Hindu dan Buddha gitu kan. Yang kedua, kelompok masyarakat yang selalu berpindah-pindah sehingga mereka tidak bisa mengurus daripada bangunan bersejarah kalau untuk itu, ataupun bangunan-bangunan peribadatan itu. Tapi kalau ditanya apakah ada pada waktu itu bangunan-bangunan seperti untuk raja, untuk apa? Iya ada. Namun bisa dibilang kalau sekarang ada yang dikatakan permanen, ada yang dikatakan tidak permanen lah, bahasanya seperti itu. Sehingga setelahnya hancur, ya sudah hancur sampai tidak ada bekas gitu kan, seperti itu. Kalau bahasa Sundanya hilang, ngahiang gitu kan, hilang.
Jadi mungkin dasar ini sahabat yang mendasari bahwa mengapa di daerah Jawa Barat tidak begitu banyak candi seperti di Jawa. Dari segi kepercayaan dan trias politika. Nah, trias politika inilah yang menjadi salah satu alasan sehingga tidak berlomba-lomba ataupun tidak membagus-bagus sebuah bangunan untuk peribadatan ataupun kerajaan. Mungkin itu aja sahabat yang bisa saya jelaskan. Semoga sahabat yang lain juga bisa menambahkan. Silahkan like, komen juga kalau memang ini silahkan di subscribe dan di share untuk kita diskusi bagaimana yang ininya. Oke, terima kasih. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.